Halo teman-teman, balik lagi di Perawat Ngaskep. Baik, pada video kali ini kita akan bahas tentang cara memperbaiki infusan yang macet dengan mudah, cepat, dan tepat. Sebelumnya jangan lupa juga untuk kunjungi Perawat Ngaskep. Alamatnya di perawatngaskeponline.wordpress.com karena di sini banyak banget contoh asuhan keperawatan, leaflet, dan tugas-tugas keperawatan lainnya. Terutama ada lengkap SDKI, SIKI, SLKI. Kalian tinggal cari diagnosa apa yang kalian mau, tulis di pencarian, dan download. Di sini lengkap ya, semua diagnosa ada. Contoh jika kalian sedang mencari diagnosa nyeri akut, kita klik di pencarian yaitu nyeri akut. Kemudian kita search, nanti bakal muncul diagnosa nyeri akut. Dan di sini udah lengkap, ada pengertian dari nyeri akut, kemudian ada SLKI-nya juga atau standar luarannya. Kemudian juga ada intervensinya. Jadi intervensi yang kita gunakan di sini yang sering digunakan, yang umum, dan kalian juga bisa download atau unduh di sini filenya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, kita langsung ke tips cara mudah, cepat, dan tepat memperbaiki infus. Untuk teman-teman yang baru pertama kali terjun dinas atau PKL di rumah sakit, pasti nantinya bakal nemuin infus macet setiap harinya. Bahkan setiap saat pasien akan memanggil perawat karena infusnya macet. Oleh karena itu, sebagai perawat kita harus bisa dalam memperbaiki infus. Oke, apa aja tipsnya? Kita langsung ke tips pertama. Oke, tips pertama yaitu sedia peralatan untuk memperbaiki infus. Ini wajib banget kalian sediain biar kalian nggak capek bolak-balik karena pastinya bel pasien itu akan sering berdatangan dan biasanya masalah kebanyakannya itu adalah infus macet. Dan daripada kalian bolak-balik karena setelah menanyakan kepada pasien apa keluhan, ternyata infusnya macet, kalian balik lagi ke nurse station ambil alat-alat untuk perbaiki infus. Kemudian kalian balik lagi ke tempat pasien tersebut, mendingan kalian sediain peralatan untuk memperbaiki infus sebelum kalian ke tempat pasien. Kalian bisa sediain bak kecil yang isinya ada handscoon, ada bengkok, kemudian ada alcohol swab, dan spuit. Tapi biasanya di ruangan itu juga terbatas ya alat-alatnya, apalagi ketika pasien lagi banyak dan juga lagi banyak tindakan, banyak juga alat yang dipakai oleh perawat-perawat yang lain. Jadi biasanya mahasiswa alternatifnya mereka mengantongin handscoon, kemudian alkohol swab, spuit, dan juga plastik untuk yang infeksius. Jadi ketika kita memperbaiki infus, cairan atau darah-darahnya itu dimasukkan dalam kantong plastik yang infeksius. Itu mempermudah kita supaya kita nggak bolak-balik ke pasien dan juga ruang tindakan perawat. Apalagi nih ya, biasanya pasien itu infusnya banyak yang terlepas, ketarik atau gimana, dan darahnya itu masih netes, masih bercucuran gitu, dan mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi ketika kita datang, kalau kita masih sibuk cari peralatan seperti kayak handscoon buat ngedep, itu bakal lama. Jadi ketika kita nyiapin handscoon di kantong, kita jadi cepat melakukan tindakan. Namun alangkah baiknya jika tersedia alat-alat untuk memperbaiki infus seperti bengkok dan kawan-kawan lainnya, silahkan digunakan karena hal tersebut sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Oke, kita ke tips yang kedua. Tips yang kedua ini adalah dengerin keluhan pasien. Tips yang ini simpel, namun ini membantu kita untuk mendiagnosis sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan cepat. Contoh misalnya, Mbak atau Mas, infus saya macet dan tangan saya sakit ini. Nah, dari pernyataan pasien itu, kalau ngeluh tangannya sakit, maka mata kalian langsung tertuju ke tangan. Lihat apakah bengkak, kemerahan, dipegang dikit langsung sakit. Nah, kalau udah kayak gitu, itu nggak usah lama-lama lagi. Langsung kita cabut aja infusnya atau kita lepas aja infusnya, kemudian kita pasang baru. Nggak usah lagi sibuk-sibuk untuk baikin mau spool lah atau mau dipelintir. Nah, itu udah nggak usah lagi. Oke, kemudian ke keadaan yang kedua itu pasien tidak nyeri. Nah, ketika kalian lihat tadi itu nggak ada bengkak, nggak ada kemerahan atau nyeri, nggak ada darah stosel di selang yang banyak gitu, yang udah beku ataupun yang belum beku, atau aman aja. Nah, ada beberapa kondisi yang harus kalian cek. Pertama, tiang infusnya. Jadi tiang infus yang rendah itu dapat mengurangi tekanan gravitasi cairan. Jadi bisa jadi karena tiang infusnya rendah maka cairannya itu nggak ngalir atau macet. Kemudian yang harus dicek yang kedua yaitu
cairan infusnya. Bisa jadi cairan infusnya atau botol infusnya itu sudah habis, jadi tidak ada yang menetes lagi. Selanjutnya yang harus kalian cek juga itu tusukan di botolnya itu sudah sesuai apa belum, sudah pas apa belum. Kalau belum, silahkan diperbaiki karena ada perawat juga yang menusuk itu nggak sampai ke dalam, jadi cairannya itu nggak bisa menetes. Kemudian yang harus kalian cek juga itu adalah tabung infusnya. Jadi kalau tabungnya kosong itu akan masuk udara sehingga infusnya itu nggak jalan. Jadi kalian harus isi dulu tabungnya tapi jangan kepenuhan. Kalau kepenuhan, kalian bisa ambil cairan infus dari tiang infus, kemudian pencet tabung infusnya untuk mendorong cairan dalam tabung ke botol infus. Jadi cairan yang kepenuhan di tabung itu bisa masuk lagi ke botol infus. Dan juga yang harus kalian cek juga itu adalah selang infusnya terjepit atau ada lipatankah atau posisi tangannya pasien tersebut tertekukkah. Nah, hal tersebut itu bisa menyebabkan infusnya macet. Jadi ketika memplester harus diperhatikan jangan sampai infusetnya itu terlipat. Selanjutnya nih yang harus kalian cek itu adalah udara. Jadi ada udara nggak di selang infusnya? Jadi udara itu seperti gelembung-gelembung gitu yang ada di selang infus dan itu juga bisa menghambat cairan masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi infusnya bisa macet. Jadi kalian harus mengeluarkan udara-udara tersebut. Dan udara tersebut dapat menyebabkan emboli di pembuluh darah yang berbahaya bagi tubuh. Nah teman-teman, setelah kalian perbaiki infusnya itu dari tiang infusnya sampai selangnya ternyata nggak juga ngalir cairannya, nah itu berarti ada sumbatan di infusnya walaupun tidak terlihat. Dan cara memperbaikinya itu bukan dengan pelintir-pelintir infusetnya ataupun langsung dengan spool. Karena pelintir-pelintir infusetnya ataupun langsung dengan spool cairan itu bisa membuat sumbatan itu malah masuk lebih dalam ke pembuluh darah. Jadi ketika sumbatan tersebut kalian dorong dengan cairan, dengan cara spooling ataupun dengan melintir-melintir infusetnya, sumbatan darah tersebut ataupun blood clot tersebut mungkin akan hancur atau justru malah mengalir lebih dalam dan menyumbat di vena yang lebih kecil. Dan tindakan tersebut juga meningkatkan resiko terjadinya inflamasi, pembengkakan, udem, kemudian tromboflebitis, kemudian juga dapat terbentuk emboli ataupun trombus yang bisa masuk ke dalam aliran darah yang berbahaya bagi tubuh. Sehingga tindakan spooling atau melintir-melintir infuset itu tidak dianjurkan. Jadi, bagaimana cara memperbaiki infusnya? Nah, ini akan kita bahas bersamaan dengan kondisi yang ketiga, yaitu pasien tidak nyeri dan tidak ada tanda-tanda inflamasi, namun ada darah di infuset dan stol sel darah. Oke, kita langsung ke cara memperbaiki infus dari dua kondisi ini. Pertama, kita keluarkan dulu stol sel darah yang ada di infusetnya dengan cara melepas sambungan dari infuset ke aboketnya. Sebelum melepas infuset dari aboket, jangan lupa kita klem dulu roll di infusetnya agar ketika kita lepas, cairan tidak mengalir. Dan jangan lupa untuk melakukan dab agar darah tidak keluar dari aboketnya. Kalian juga bisa meletakkan alkohol swab di bawah aboket, jadi ketika ada tetesan darah dari aboket, itu tidak mengenai perbannya atau hepapiknya, jadi tidak kotor. Kemudian kita alirkan infusetnya dengan cara menaikkan roll ke atas untuk membersihkan stol-stol atau darah yang ada di infuset. Oke, kemudian kita lanjut untuk membersihkan ifiketnya atau aboketnya. Jadi biasanya ada sumbatan-sumbatan stol-stol darah di dalamnya. Kita bisa menggunakan spuit, jadi nalnya atau jarumnya dilepas. Kemudian kita masukkan ke dalam aboketnya dan kita aspirasi supaya darah yang menggumpal di aboket atau ifiketnya itu bisa tertarik keluar. Nah, biasanya setelah itu stol-stol darah itu akan terikut di spuit tadi karena kita aspirasi tadi, dan juga ada yang di bagian luar-luar aboketnya. Nah, kita bisa menggunakan nalnya atau jarumnya untuk menarik-narik stol yang berada di ujung-ujung aboketnya. Saat melakukan tindakan ini harus berhati-hati karena bisa beresiko tertusuk jarum. Jika setelah dilakukan tindakan ini infus tidak berjalan dengan baik juga, berarti masih ada sumbatan di dalamnya. Jika tidak bisa dikeluarkan, maka lebih baik untuk memasang infus baru saja. Ada jurnal yang mengatakan bahwa penggantian infus setiap 3 hari itu dapat mengurangi resiko peningkatan jumlah leukosit. Oh ya teman-teman, jika infusetnya itu sudah
penuh dengan stosel dan tidak bisa dibersihkan, maka kalian bisa menggunakan infuset yang baru atau bisa diganti. Jika kalian sudah membersihkan stosel-stosel yang ada di albocat atau EV-cat-nya dan juga di infusetnya, maka kalian bisa mencoba untuk mengalirkan infuset lagi dengan menaikkan rollnya. Jika cairannya menetes, maka kalian bisa meneruskan untuk melakukan plester. Namun jika tidak menetes, kalian bisa mengganti infusnya dengan infus yang baru saja. Sekian beberapa tips yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman saat PKL atau dinas di rumah sakit. Saksikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.